Kembali di Market Bas, kita akan sampaikan saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Hanswe pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa ada Telkom, kemudian BBTN, Bank Mandiri dan juga TINS dengan support resistance untuk Telkom 4030, resistance di 4500 BBTN di 1270 untuk supportnya, kemudian resistance di 1425. BMRI support di 5.000 dan resistance di 5.500, TINS support di 935 dan resistance di 1.060. Kita bahas terlebih dahulu Pak Han sambil nunggu kemudian IPO yang akan dilakukan di main hall Bursa Efek Indonesia. Kita ke Telkom terlebih dahulu sedikit, tadi juga membahas informasi di awal market buzz begitu ya, yang disampaikan bahwa Telkom dan juga Gunda Garam biasanya sih akan bagi dividen, tapi kemudian belum ada official statement dari perusahaan bahwa kemudian kapan mereka akan bagi dividen dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan yang direkomendasikan pagi hari ini Telkom, analisisnya seperti apa Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat Telkom ini tahun lalu memang agak sedikit tertekan ya, karena laporan keuangannya agak turun gitu ya, akibat ada investasi dia di GoTo gitu ya, yang ternyata mengalami kerugian ya secara harga gitu ya, tapi belum terrealisasi. Tapi secara bisnis Telkom tetap sangat menarik ya menurut kita. Jadi apalagi sebenarnya saham ini udah bergerak naik cukup banyak ya, karena kalau di Desember harga saham baru 3.500-an, 3.600 ya, dan sempat naik sampai tertinggi itu hampir 4.500 ya. Jadi ketika dia turun ke 4.000-an tentu cukup menarik untuk akumulasi Telkom gitu. Apalagi biasanya Telkom ini membagi dividen dan dividennya biasanya cukup menarik gitu ya posisinya. Nah, Baik. kalau kita membeli saham itu tentu jangan pengumuman dividen ya. Ketika pengumuman dividen itu biasanya sahamnya terapresiasi naik gitu ya. Oke. Sampai dia kum dividen gitu. Jadi lebih baik minus ketika sebelum perusahaan mengumumkan pembagian dividen. Baik, artinya Telkom cukup direkomendasikan untuk masuk mengingat possibility dari Telkomnya, ataupun mungkin dilihat datanya secara historikal lah ya. Telkom memang selalu membagikan dividen. Lalu bagaimana dengan Gunda Garam, nanti mungkin kita akan bahas. Kita akan saat ini menuju ke main hall Bursa Efek Indonesia untuk mengikuti prosesi IPO dari PT Sarana Mitra Luas Tbk. Dan berikutnya kita akan sampaikan terlebih dahulu grafis mengenai profil perusahaan pemirsa ya, yang akan harga final dari per lembar sahamnya dari PT Sarana Mitra Luas Tbk dengan kode saham SMIL adalah Rp100, kemudian saham yang dilepas adalah 1,75 miliar lembar saham atau 20%, dan dengan dana raihan maksimal 175 miliar rupiah. Dan berikutnya kita akan simak prosesi IPO dari Sarana Mitra Luas Tbk dengan kode saham SMIL dari main hall Bursa Efek Indonesia. Dengan IPO ini, perusahaan kami bertransformasi menjadi perusahaan terbuka atau dengan istilah naik kelas, yang tentunya kami akan senantiasa menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Kami optimis dengan IPO ini dan ditunjang dengan pengalaman perusahaan kami, PT Sarana Mitra Luas Tbk akan terus tumbuh berkembang dan menjadi perusahaan rental forklift terkemuka di Indonesia. Kami menghaturkan ribuan terima kasih dan bangga dengan antusiasme investor yang teramat luar biasa ini, di mana selama masa penawaran umum yang dilakukan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Mei 2023, perusahaan kami mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe lebih dari 140 kali dari pooling minimum. Dan investor yang melakukan pemesanan sebanyak 41.686 investor. Akhir kata, tentunya kami berharap dengan kepercayaan yang diberikan ini dapat memperbesar bisnis size SMIL di masa saat ini dan masa yang akan datang. Demikian sambutan dari saya, dan sekali lagi
Saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan dan seluruh pihak yang telah membantu tercatatnya penawaran umum perdana saham perusahaan PT Sarana Mitra Luas Tbk di PT Bursa Efek Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu. Kami mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami mengundang seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari PT Sarana Mitra Luas Tbk, serta Direktur PT Bursa Efek Indonesia untuk turut bergabung di atas panggung. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Sarana Mitra Luas Tbk yang ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan tercatat. Dua menit 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini dalam rangka pencatatan perdana saham PT Sarana Mitra Luas Tbk. Sebagai informasi, perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan dimulai tepat pada pukul 9 dan berakhir pada pukul 12 untuk sesi pertama. Dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai pukul 16 untuk sesi kedua. Satu menit 45 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini dalam rangka pencatatan perdana saham PT Sarana Mitra Luas Tbk yang juga merupakan perusahaan tercatat ke-40 pada tahun 2023. 1 menit 20 detik lagi dan nantinya kami turut mengundang seluruh hadirin untuk turut menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. 1 menit lagi menuju pukul 9 tepat. Kami mengundang untuk bersiap-siap di depan layar sentuh Direktur Utama PT Sarana Mitra Luas Tbk. 45 detik lagi. ...35 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Dua 20 detik lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita menghitung mundur bersama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demikian saham PT Sarana Mitra Luas Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Sarana Mitra Luas Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp135. Total frekuensi sampai dengan saat ini sebanyak 934 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 84.000 lot untuk total nilai transaksi sebesar Rp1,1 miliar. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6727.61 atau mengalami perubahan sebesar 0,35% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Sarana Mitra Luas Tbk masuk dalam sektor industrial. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 1166 atau mengalami perubahan sebesar 0,08% dari indeks penutupan hari kemarin.
Selanjutnya kita kembali ke informasi saham PT Sarana Mitra Luas Tbk. Transaksi saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp135 atau mengalami kenaikan sebesar 35% dari harga perdana. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Kepada para VIP yang berada di atas panggung, kami persilahkan untuk maju 2 langkah ke depan untuk selanjutnya mengikuti prosesi penyerahan sertifikat pencatatan perdana saham kepada PT Sarana Mitra Luas Tbk. Kami persilakan kembali kepada para VIP yang berada di atas panggung untuk dapat maju 2 langkah ke depan. Penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Direktur PT Bursa Efek Indonesia kepada Direktur Utama PT Sarana Mitra Luas Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, pemirsa, baru saja kita simak IPO PT Sarana Mitra Luas Tbk dengan kode saham SMIL, dan tetap bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan pembahasan saham pilihan bersama Pak Hans Kue. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz, dan saya masih berbincang bersama Pak Hans Kue, pengamat pasar modal. Kita akan lanjutkan perbincangan dan juga bahasan mengenai saham pilihan tadi ya. Tadi kita sudah membahas mengenai Telkom, Pak Hans, dan Anda rekomendasikan buy on weakness, dan juga terkait dengan possibility dari Telkom sendiri untuk membagikan dividen, karena secara historis Telkom ini nampaknya tidak pernah absen untuk membagikan dividen begitu ya. Satu emiten juga yang menarik untuk kita bahas adalah Gudang Garam yang juga memang tidak pernah absen untuk membagikan dividen, dan belum RUPS juga gitu ya. Apakah ini saatnya untuk masuk ke Gudang Garam, Pak Hans? Ya, memang Gudang Garam juga selalu membagikan dividen ya dari historical yang ada. Tahun lalu memang kita lihat turun banyak ya Gudang Garam ya, setelah cukai dianggap cukup tinggi ya, membebani perusahaan sehingga harga saham itu sampai 16 ribuan gitu ya. Tapi sekarang harga sahamnya mulai beranjak menguat ya Gudang Garam sendiri gitu. Jadi kita pikir memang RUPS-nya 26 Juni ya baru RUPS, jadi habis RUPS baru mungkin ada pengumuman dividen gitu. Jadi Gudang Garam salah satu yang bisa juga kita pertimbangkan ya untuk diakumulasi ya, apalagi kalau ada pelemahan gitu ya. Memang kita nunggu ya Gudang Garam itu kalau di 23.800, 24.000 mungkin itu lebih menarik ya, karena saat ini dia lagi bergerak di area tertinggi dalam setahun terakhir. Oke, buy on weakness juga ya, kalaupun memang mau masuk ke Gudang Garam menunggu momen-momen bagi dividen ataupun mungkin sebelum RUPS begitu ya. Dari Telkom dan juga Gudang Garam kita ke BBTN, Pak Hans, analisisnya seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat BBTN ini kita rekomendasikan karena secara teknikal ya, memang kita lihat polanya sideways dalam range yang agak cukup lebar gitu ya. Jadi kemarin close-nya udah 3 hari lalu ya close-nya itu break ya, breakout. Jadi kita merekomendasikan BBTN untuk buy on weakness ya, di area 1270 sampai 1300 ya. At loss di bawah 1200, target kita 1350 sampai 1425. Baik, untuk BBTN itu tadi sama rekomendasinya adalah buy on weakness. Kemudian setelah BBTN kita menuju ke saham pilihan berikutnya, ada Bank Mandiri. Seperti apa Pak Hans? Ya, Bank Mandiri agak berbeda sedikit ya dengan Bank BCA dan BRI yang cenderung masih menguat. Bank Mandiri sedikit terkoreksi ya, lebih terkoreksi dalam 2 pekan terakhir gitu. Jadi kita melihat ini periode yang bagus untuk buy weakness ya untuk Bank Mandiri ya. 5.000 sampai 5.100 ya. Cut loss di bawah 4.900, target kita 5.400 sampai 5.500 gitu. Memang kalau kita lihat di tengah dinamika pasar global ya, sudah Amerika juga orang khawatir bahwa mereka mungkin akan masuk ke resesi ya. Even kalau pemerintah Amerika bisa menghindari gagal bayar gitu ya, khawatirnya mereka tetap akan masuk ke zona resesi gitu ya.
karena Fed Fund Rate cukup tinggi posisinya di sana. Kemudian data-data terakhir juga banyak yang mengkonfirmasi ekonomi Amerika relatif melambat gitu. Nah, Oke, jadi kita lihat perbankan itu masih tetap menarik ya di Indonesia ya. Jadi dana asing itu masih suka dengan saham perbankan dan teknologi katanya di Indonesia gitu ya. Jadi ini masih cukup menarik bagi kita. baik. Untuk Bank Mandiri sendiri sudah mengalami pelemahan di 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir, dan ini juga nampaknya bisa dijadikan momen untuk bisa masuk ke Bank Mandiri begitu ya dengan harga yang lebih menarik. Berikutnya ada Ya, TINS seperti apa? ya, jadi memang kalau kita lihat komoditas relatif cukup nikel ya cukup bagus, tapi timah relatif flat di bawah ya. Jadi ini relatively technical gitu ya, karena dia udah membentuk pola consolidation di bawah gitu ya. Kita rekomendasikan untuk beli ya di TINS ya, jadi di 935 sampai 960, cut loss di bawah 930, target kita 1015 sampai 1060 TINS sendiri. Baik, itu tadi saham-saham yang direkomendasikan. Sedikit analisis mengenai IHSG hari ini seperti apa, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat IHSG kita mungkin akan sedikit konsolidasi ya. Jadi cenderung mungkin masih ada pelemahan, tapi relatif mulai terbatas ya di IHSG kita. Memang kalau kita lihat isu sentral masih datang dari Amerika ya, potensi gagal bayar di sana gitu. Kemudian memang isu lain yang masih membuka adalah risiko krisis perbankan di Amerika sendiri gitu ya. Jadi pas West itu kembali terkoreksi turun ya sesudah melaporkan simpanan mereka turun 9,5% ya. Hal yang mirip ya waktu itu First Republic juga pas melaporkan penurunan simpanan, tapi penurunannya luar biasa banyak waktu itu First Republic. Habis itu bank itu collapse gitu ya. Nah sekarang memang pertanyaan besarnya di Amerika ini sendiri, seberapa besar krisis perbankan di sana gitu ya. Ada yang mengatakan bisa sampai 200-an bank yang bermasalah di Amerika gitu, tetapi tentu posisinya sangat tergantung dari pinjaman talangan dari Federal Reserve di sana gitu ya. Baik, Jadi kalau Amerika bisa menghindari dari gagal bayar gitu ya, dan talangan tetap berjalan, masyarakat tidak panik gitu ya, tentu ini bagus. Karena saat ini pelaku pasar itu ekspektasi Fed Fund Rate itu mulai turun gitu ya, hmm, karena kemarin pun inflasi udah ke 4,9 gitu ya. Jadi baik. harapannya inflasi akhir tahun di 4,5, Fed Fund Rate bisa turun dari 4,525 turun ke 4,5 gitu di akhir tahun. Baik, diharapkan memang ada strategi-strategi khusus yang bisa diterapkan oleh investor sendiri untuk mengantisipasi apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat begitu ya. Oke, sejauh ini IHSG bergerak di zona negatif di level 6.700-an. Pak Hans, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas analisa komprehensif dari Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa.